Record. Oke. Oke, selamat sore semuanya waktu Belgia dan selamat malam waktu Indonesia. Pertama-tama terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk bisa mengikuti webinar menelusuri peluang dan pengalaman mobility program di Belgia oleh PPI Belgia dan PPI Liège untuk hari ini. Tak kenal maka tak sayang, jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Valerie Suharjo, dan saya adalah mahasiswi Indonesia di Leuven, Belgia, sekaligus tim media dan komunikasi PPI Belgia, dan saya akan memandu acara spesial hari ini. Dan sebelum kita mulai, untuk agenda webinar hari ini, kita akan mendengar experience, pengalaman, tantangan, dan achievements dari kedua pemateri spesial hari ini, yaitu Kak Devi Ermawati dan juga Kak Fadli Banurea. Dan setelah itu kita akan mendengarkan panel discussion dengan Kak Devi dan Kak Fadli, dan nanti diakhiri oleh Q&A session dari para audiens. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri pertama kita hari ini, yaitu Kak Devi Ermawati. Halo Kak Devi. Halo Kak. Halo, iya. Oke, jadi Kak Devi Ermawati ini merupakan lulusan sarjana biologi di Universitas Diponegoro dan melanjutkan studi S2 dan S3-nya melalui program pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul di Universitas Gadjah Mada. Dan Kak Devi sendiri juga meraih beasiswa Research Mobility dalam mengkaji genom sapi di University of Liège atau Université de Liège di Belgia selama kurang lebih 6 bulan. Dan itulah profil singkat Kak Devi, salah satu pemateri kita hari ini. Jadi sekarang saya bisa serahkan waktu ini untuk Kak Devi memaparkan personal background Kakak serta pengalaman, tantangan, dan achievements pada mobility program di Belgia. Silahkan Kak Devi. Oke, terima kasih Kak Valerie. Share PT. Baik, jadi program ini merupakan program PKPI atau Semi-Like Program di University of Liège atau di Giga Research Center. Jadi program yang saya lakukan itu dibiayai oleh PMDSU atau program beasiswa percepatan magister sekaligus dokter S3 dalam waktu 4 tahun. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu terkait PMDSU. PMDSU itu merupakan program magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Jadi, program PMDSU ini mencetak dokter dalam waktu 4 tahun untuk magister dan dokter digabung. Nah, untuk syarat-syarat PMDSU ini sendiri, yang pertama itu merupakan sarjana unggul yang lulus tepat waktu pada tahun 2023 atau 2024 dan telah memiliki gelar sarjana. Jadi kebetulan PMDSU ini dibuka pada tahun ini. Kemudian usia mendaftar itu tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan S1 dan kalau untuk lulusan profesi itu 27 tahun. Kemudian memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing program sarjana. Untuk ketentuan IPK sendiri ditentukan oleh akreditasi PT asal pelamar dan akreditasi prodi. Jadi kita bisa mendaftar itu sesuai dengan IPK yang ada, yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya itu kita bersedia melakukan pendidikan pasca sarjana selama 4 tahun. Dan kita sebagai pelamar itu hanya boleh mendaftar di salah satu perguruan tinggi. Misalnya saya itu harus mendaftar di UGM karena promotor yang mau menerima saya atau promotor yang sudah berkenalan dengan saya itu di UGM. Lanjut lagi, jadi alur pendaftaran dari PMDS ini yang pertama itu kita mencari informasi. Jadi sebagai tips dari saya sendiri ketika mencari informasi promotor, yang pertama saya lihat di website list promotor yang ada di halaman PMDSU. Jadi di halaman PMDSU itu nanti akan tertulis promotor mana saja, dosen-dosen yang mau membimbing mahasiswa S3 itu mana aja. Terus
saya langsung kepoin bidang promotor. Misalnya, oh ternyata ada bidang genetik di sapi. Oh, saya tertarik. Terus setelah itu saya hubungi promotor melalui email. Perkenalan diri, kemudian mengirimkan CV kalau perlu, dan proposal penelitian yang sesuai bidang beliau atau sesuai yang ingin kita tekuni gitu. Kalau perlu, itu kita mengirim rekomendasi dari dosen S1 kita. Jadi kita mengirim rekomendasi dosen S1 ke calon promotor atau dosen S3 kita. Terus selanjutnya ini pokoknya eh, pelamar itu harus mendaftar kedua halaman. Yang pertama di halaman PMDSU sendiri, yang kedua itu barengan dengan mendaftar di sekolah atau program pasca sarjana tempat penyelenggara yang dituju. Misalnya, oh promotor saya di UGM, jadi saya sekalian mendaftar di UGM itu sendiri. Selanjutnya, pelamar itu mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Nah, habis itu, eh, saya kan dulu melalui seleksi wawancara dulu dengan promotor, dengan calon dosen S3. Beliau menanyakan banyak hal, salah satunya tentang pengalaman saya menulis di riset, atau pengalaman saya di bidang ilmiah dan sebagainya. Kemudian, setelah itu, ketika promotor atau dosen itu setuju, beliau akan mengusulkan antara satu atau dua nama ke Kemendikti. Nah, setelah diusulkan, dari Kemendikti ini, kalau misalnya sesuai dokumennya sudah, persyaratannya sudah lengkap, dan direkomendasikan oleh dosen promotor kita, jadi nanti kemungkinan yang lolos itu bisa satu mahasiswa atau dua mahasiswa di satu promotor atau satu dosen S3 itu. Tuh. Nah, untuk PMDSU ini sendiri kewajibannya itu yang pertama itu harus publish 3 jurnal Scopus. Mau Q1, Q2, Q3, Q4 terserah, yang penting publish 3 jurnal Scopus. Tapi kalau tahun ini sepertinya adik tingkat itu bisa boleh Sinta 2, sepertinya boleh. Yang kedua itu menyelesaikan studi dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, untuk pendanaan sendiri, kalau PMDSU itu kita didapat dana bulanan, dan uang saku itu sekitar 6.250.000. Kemudian ada dana penelitian, penelitian doktoral itu sekitar 180 juta, itu udah dalam waktu 3 tahun. Nah, yang ketiga ini itu ada pendanaan PKPI atau Research Mobility atau Research Mobility, tapi untuk promotor. Jadi ada dana PKPI untuk mahasiswa PMDSU untuk saya sendiri. Yang keempat itu ada dana PKP untuk promotor. Tapi untuk mendapatkan eh, PKPI atau pendanaan peningkatan kualitas publikasi internasional itu juga melalui seleksi juga. Jadi nanti PMDSU di sekitar eh, hampir setiap tahun itu menawarkan kalau ada yang mau mendaftar PKPI itu dibuka. Jadi PKPI itu sendiri itu apa? PKPI itu eh, peningkatan kualitas publikasi internasional. Jadi tujuannya untuk meningkatkan publikasi kita, karena kan tadi syarat untuk lulus sendiri kan harus 3 Scopus. Nah, jadi ya harus itu apa namanya mungkin untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, ada beberapa persyaratan untuk mendaftar PKPI, nol, kemudian mendapatkan LOA dari universitas tujuan, serta sudah mengikuti ujian proposal S3. Jadi saya mendapatkan LOA itu dari channel kampus saya sendiri, karena kan FAPET, Fakultas Peternakan UGM itu bekerja sama dengan Fakultas Veteriner di Universitas of Liège terkait sapi Belgian Blue. Jadi pada waktu itu ada salah satu dosen dari University of Liège itu datang ke Indonesia, datang ke Jogja. Beliau kayak sepertinya itu menyampaikan apa namanya berkunjung, kemudian menyampaikan kerjasamanya terkait sapi Belgian Blue dan sebagainya. Terus saya
bertemu dengan beliau. Nah, setelah itu saya menyampaikan, kalau ada program PKP ini, ada program peningkatan kualitas publikasi ini eee, dan bisa ke kampusnya beliau. Jadi setelah menghubungi melalui email, dan ternyata beliau sendiri itu sudah pensiun. Akhirnya beliau, mengirim email ke dekan Fakultas Veteriner, kalau saya mau PKPI di sana. Setelah itu dekan Fakultas Veteriner ini, ngasih tahu ke salah satu dosen, salah satu host yang sesuai dengan bidang saya itu, genomik, genetik gitu di sapi. Setelah itu ada salah satu host yang menerima saya, Caroli Carlile, terus, saya dikasih LOA setelah itu. Tapi ada juga teman-teman saya itu kalau tidak meng-email sendiri terserah ke dosen siapapun yang itu, apa namanya, di bidangnya itu sesuai dengan penelitian dia gitu. Biasanya kalau nggak melalui email, eee, atau channel dari dosen dosen. Nah, untuk, eee, seleksinya itu ada 2 kali, yang pertama itu seleksi dokumen, yang kedua itu ada wawancara. Nah, setelah mendapatkan, beasiswa ini ketika sudah dinyatakan lolos dan berhasil ke 3 research atau University of Liège, banyak, dan setelah mendapatkan visa dan sebagainya dalam waktu yang cukup singkat, jadi setelah bertemu itu saya berkenalan dengan, beberapa orang-orang atau, beberapa host dan membahas proyek yang akan dilakukan. Dan akhirnya ditentukan kalau saya itu akan penelitian genomik yang ada di sapi Belgian Blue terkait, sifat pertumbuhan yang ada di Belgian Blue itu sendiri dan, persilangan dari sapi Belgian Blue itu sendiri. Kemudian proses belajar yang pertama saya lakukan di sana itu saya disuruh belajar Linux. Karena Linux itu ternyata, programming itu sangat dipakai di sana di genomik terutama, karena file yang digunakan itu menggunakan BEM atau VCF file dan penyimpanan filenya itu dalam klaster yang sangat besar. Jadi menggunakan Linux dan itu pertama kalinya saya belajar Linux, saya belajar programming di sana, tapi sangat menyenangkan ya karena dibantu oleh, rekan-rekan di sana kalau semisal nggak paham saya nanya gitu, mereka itu mau membantu, "Oh ini ada error yang sebelah sini, oh ini ada seperti ini," sangat menyenangkan sekali. Nah untuk rutinitasnya sendiri saya biasanya, berangkat kantor itu jam 9 atau 10 dan pulang itu sekitar jam 6 sore, udah pulang. Kemudian di sana itu juga saya dibawa ke lab, diperkenalkan dengan teknologi yang sangat canggih itu bahkan di Indonesia, di kampus saya sendiri, di Fakultas Peternakan itu belum ada, dan ini hanya ditemukan di, perusahaan besar yang ada di Indonesia, dan ternyata di sana juga sudah sangat lebih berkembang pesat dan lebih, eee, canggih lah ya itu. Seperti Illumina untuk analisis whole genome sequencing, kemudian ada genotyping, array, dan sebagainya. Dan ini merupakan alat, yang menurut saya itu sangat bagus sekali karena bisa melihat, DNA sapi itu secara keseluruhan gitu. Kemudian, alat yang digunakan itu juga sangat efektif dan efisien. Di sana benar-benar yang kayak mengutamakan waktu ya. Jadi kalau di sini mungkin saya kalau pakai mikropipet itu satu-satu gitu sampai banyak sampel 100 saja sampai seharian, sampai 2 hari gitu. Kalau di sana itu ternyata mikropipet itu bisa dipakai untuk 9, 6 sampel langsung gitu, nggak perlu satu persatu. Jadi alat-alat yang dipakai juga untuk menuangkan cairan, untuk menuangkan DNA itu benar-benar yang kayak dibikin seefisien mungkin itu. Dan itu, bagus sekali menurut saya, kayak, suatu kesempatan yang sangat, saya syukuri bisa penelitian di sana. Ini yang terakhir, jadi hasil laboratorium, kemudian diskusi-diskusi terkait,
penelitian-penelitian yang di sana. Jika ada kesulitan dan sebagainya, saya bisa bertanya dengan rekan-rekan yang ada di ruangan saya, termasuk di host, termasuk kepada host dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Kak. Ya, halo Kak. Iya, wah keren sekali nih. Sangat menginspirasi dan, keren sekali kita bisa tahu bahwa, di Universitas de Liège memang, teknologinya jauh lebih berkembang cepat dan sangat canggih ya, Kak Devi? Ya, betul, betul banget, Kak. Hebat hebat hebat. Sekarang kita akan lanjut, mungkin mendengarkan dari pemateri kita yang kedua, yakni Kak Fadly Banurea. Halo Kak Fadly. Halo semuanya, bisa dengar suara saya nggak? Bisa bisa, aman. Jadi, saya akan Oke. memperkenalkan, Kak Fadly dulu nih. Jadi Kak Fadly Banurea adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Maksud Narikbayev University, Astana, Kazakhstan. Dan Kak Fadly meraih beasiswa program pertukaran Erasmus Plus di Université de Liège, Belgia selama 6 bulan pada periode 2023-2024. Dan Kak Fadly pernah menjadi tim perlindungan WNI bersama Koordinator Urusan Konsuler dan Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Astana, Kazakhstan, dan aktif dalam berbagai kegiatan PPI Kazakhstan yang mana sering berkolaborasi dengan KBRI Astana. Jadi itulah profil singkat dari Kak Fadly sebagai pemateri kedua hari ini. Sekarang saya serahkan waktu ini untuk Kak Fadly untuk bisa memaparkan personal background, pengalaman, dan achievements pada mobility program di Belgia. Silahkan Kak Fadly. Apakah bisa share screen? Sepertinya nggak kedengeran suaranya, Kak. Halo. Iya, sekarang sudah kedengeran. Ya. Bentar, halo. Iya, halo Kak Fadly. Oke, oke. Sebelumnya saya minta maaf, saya nggak ada persiapan PowerPoint atau tengok baju saya juga baru baru ganti baju karena hari ini baru sampai di Kazakhstan. Tadi juga ada latihan nari sama pihak KBRI Astana untuk persiapan Sister City. Jadi mohon maaf. Terus juga yang setelah disampaikan sama Kak Valeri, kalau saya ini bukan kuliah di Indonesia, jadi kuliah di luar negeri juga. Namun memiliki kesempatan untuk exchange program Erasmus Plus di University Liège di Belgia. Jadi informasinya bisa berubah ataupun bisa berbeda dari setiap negara. Namun saya yakin ada beberapa general information yang mungkin bisa dapat dipahami atau bisa dapat diketahui sebelum daftar untuk exchange Erasmus ini. Sebelumnya, perkenalkan lagi nama saya Fadli. Eh, Terus kayaknya kalau teman-teman semua kayaknya udah nggak asing ya sama Erasmus Plus ini kayak exchange program ataupun ISMA. Overall, menurut saya prosesnya sama. Prosesnya berhubungan dengan universitas sendiri. Kalau untuk saya, personal background saya malah mendapat informasi untuk Erasmus Plus ini itu dari International Office di UNIF sendiri. Jadi biasanya untuk International Office saya memiliki akun sosial media, Instagram. Jadi mereka tuh upload setiap each batch-nya. Kalau ada batch yang open setiap semester, jadi mereka publish terus dikasih list apa ketentuannya. Contohnya kalau yang untuk Erasmus IPK-nya harus 3,0 gitu. Terus yang untuk self finance boleh di bawah 3,0. Terus ini lagi disclaimer, ini sesuai dengan informasi univ saya, bisa beda di setiap univ lainnya. Terus juga eh, yang jelas harus univ tersebut memiliki partnership dengan univ Erasmus tersebut. Contohnya univ saya Maksud Narek University
punya partnership dengan University de Liège. Jadi kalau Erasmus tersebut harus memiliki partnership dahulu sebelum sebelum mendapatkan pengalaman sebelum mendapatkan program tersebut. Oke, cara ini agak agak kemana-mana pergi informasinya. Jadi yang pertama ada seleksi ya, seperti kayak ISMA ataupun Erasmus yang di di mana ada seleksi. Seleksi di universitas sendiri ada 3. Yang pertama itu untuk dokumentasi, jadi seperti transkrip, motivation letter, recommendation letter, terus juga GPA. Terus yang kedua ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya pasti lagi untuk luar negeri pasti kita harus memiliki setidaknya ada standardized bahasa Inggris yang harus dikasih gitu loh. Contohnya bisa Duolingo test, bisa IELTS, bisa TOEFL. Namun di Universitas Valid sendiri ada standardized test yang untuk Inggris yang mana bisa diambil tes di universitas itu sendiri. Jadi nggak perlu ambil TOEFL, nggak perlu ambil IELTS. Jadi menggunakan tes di universitas sendiri yang bisa dipakai untuk pendaftaran Erasmus Plus ini. Jadi setelah dokumentasi, nanti tahap selanjutnya ada wawancara. Jadi pas wawancara pasti ada pihak international office, ada pihak advisor atau koordinator dari departemen-departemen tertentu gitu loh. Jadi intinya kan ada dokumentasi sama uh, uh, wawancara. Jadi hasil dari penilaian tersebut itu yang diurutkan untuk seluruh yang pendaftar. Jadi yang seperti kita ketahui berarti yang top 3 atau top 2 sesuai dengan kuota itu yang akan diisukan untuk pergi sebagai representatif dari universitas sendiri. Terus apa lagi? Seleksi udah, terus terus pengalaman. Sebenarnya pengalamannya kayaknya udah bisa dibayangkan ya. Seperti kalau kita bisa ketemu sama orang internasional lainnya, terus juga bisa bisa yang jelas bisa keliling Eropa karena Belgia sendiri ataupun negara Eropa lainnya yang dalam Erasmus bisa dapat Schengen. Jadi bisa kita ya keliling-keliling Eropa. Um, oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau Erasmus ini kan Erasmus Plus itu bisa dibilang fully funded. Secara legalnya fully funded. Kita biasa dikasih per bulan itu 850 euro, sekitar 15 juta per bulan untuk bisa cover bisa cover rent, bisa cover untuk makanan juga, accommodation di seperti biasanya gitu loh. Terus juga ada transportation air. Transportation air ini bisa di range 820 euro atau 14 juta setengahan. Yang mana menurut saya lumayan mendukung, lumayan mensupport untuk proses di sini. Terus juga informasi tentang jumlah berapa yang akan didapat ini juga bervariasi tentang setiap negara. Contohnya kalau kamu dapat Erasmusnya di Kroasia atau Eastern Europe atau Balkans, itu biasanya lebih rendah daripada yang West Europe, contohnya ke Belgia, Jerman, atau Prancis gitu loh. Terus ada lagi yang tipe yang kalau bisa dibilang itu grup pertama, grup paling mahal, yang kayak Skandinavia, Nordik, Switzerland, Austria, itu biasanya di atas 100 sampai 1.000 euro per bulan. Itu informasinya bisa didapatkan setelah kita lulus dari proses seleksi di universitas sendiri. Jadi informasi itu nggak tetap bisa 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 dibilang dinamik atau juga bisa bilang em, harus didapatkan setelah diterima terlebih dahulu. Terus apa lagi ya? Jadi kalau ada pertanyaan, kayak saya tutupi dulu untuk informasi secara umum atau yang agak random ini bisa ditanyain nanti di sesi pertanyaan. Ya.
Oke, terima kasih banyak Kak Fadli. Wah, banyak sekali, informasi-informasi mengenai Erasmus Plus Mobility dan mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi mini panel discussion terlebih dahulu sebelum nanti lanjut ke sesi Q&A ya. Jadi, pertanyaan pertama mungkin, mengenai program, mobility programnya. Apa saja kira-kira, 3 tips untuk mendapatkan mobility program ini? Mungkin tadi dari Kak Devi, banyak sekali seleksi dan cukup, banyak ya prosesnya dan juga mungkin cukup ketat. Adakah tips untuk bisa mendapatkan, beasiswa mobility program Kakak? Dan juga tadi ada dari Kak Fadli, tadi ada juga syarat-syarat IPK dan juga beberapa, proses apakah ada beberapa tips untuk mendapatkan mobility program tersebut? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Devi? Oke, baik, terima kasih, Kak. Jadi tips ya biar bisa ikut research mobility ini, yang pertama itu kita harus punya host tujuan gitu. Hostnya sudah jelas. Yang kedua, activity plan-nya kita itu jelas. Misalnya, oh saya mau penelitian terkait genom sapi dengan sifat pertumbuhannya gitu kan. Dan kita sudah menata gitu 1 bulan ini saya mau ngapain, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu mau ngapain karena di situ kita ada proses wawancara dengan Kemendikti itu sendiri. Yang kedua itu syarat-syarat basic itu seperti TOEFL dan sebagainya itu harus memenuhi agar nanti tidak perlu menambah syarat dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Sudah itu saja sih, Kak. Iya, untuk tipsnya Oke, baik. itu, ya. Jadi tadi, cari promotor ya, lalu proses wawancaranya juga harus dipersiapkan dan juga harus memenuhi syarat-syarat basic tadi ya? Iya benar benar, Kak. Oke, terima kasih Kak Devi. Mungkin dari Iya. Kak, Fadli? Kalau dari saya sebenarnya yang lebih major ya, yang agak besar impact-nya itu kita tuh harus ada prior planning. Contohnya mungkin kalau tahun pertama, kalau masih junior, masih freshman itu kayak ini ada informasi nih, aku lihat di Univ sendiri ada publish, ada yang mau Erasmus. Kita kan sebagai freshman kan belum bisa dapat ya, soalnya kan belum dapat GPA juga. Harusnya mulai starting point itu dari sophomore sampai junior kan ya, ataupun sampai senior juga boleh. Jadi maksud yang saya bilang prior planning itu harus ada planningnya itu loh, membangun kayak bisa bilang kayak working experience atau organizational experience yang maksud tuh yang terus juga kayak kayak conference bisa juga atau bisa volunteering. Pokoknya usahain kalau yang kayak orang bilang tuh CV itu dipertebal gitu loh. CV-nya dipertebal sebelum mendaftar gitu loh. Soalnya kalau daftar hari ada kan tahun semester ini data semester ini ada publish terus daftar langsung terus kita bawa apa gitu loh. Kayak what you bring in table gitu. Kayak harus punya sesuatu yang harus dibawa dulu gitu loh. Terus juga seperti yang Kakak Devi bilang tadi yang jelas bahasa Inggris ini sangat vital ya, sangat penting soalnya um, apapun itu jenisnya mungkin Duolingo test ataupun yang standardized yang dari Univ sendiri ataupun yang oke yang akan lebih bagus itu kayak TOEFL atau IELTS. Iya, pokoknya usahain dipersiapkan di prior planning itu loh. Jadi jangan langsung kayak oh, udah nanti aja nggak bisa kayak gitu. Soalnya nanti pas diwawancara juga dipertanyakan apakah persiapan kamu um, bisa um, untuk sampai di sana gimana ada proses adaptasi kamu. Terus juga tips terakhir kayaknya pas proses wawancara sih. Pas proses wawancara biasanya kalau di univ saya biasanya dibolehin kalau presentasi, tapi presentasi wawancara itu maksimal 10 menit, maksimal 10 menit. Jadi say anything you want kayak bisa bilang kasih tahu informasi semuanya, cuma usahain maksimalkan 10 menit itu. Terus pokoknya pas proses wawancara jangan sampai hal yang pengen kamu yang kayak yang menjadikan kamu sebagai maksudnya kayak peluangnya besar jangan lupa untuk mention itu gitu loh pokoknya jangan gugup dan juga persiapkan wawancaranya itu latihan-latihan ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak
Kak Fadli. Jadi tadi, tips dari Kak Fadli itu membangun experience ya, melalui prior planning, portfolio, dan juga, wawancaranya harus dipersiapkan dengan baik, ya. Oke, untuk, pertanyaan kedua, karena, program ini kan dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Apakah ada tips dari Kakak-kakak untuk memaksimalkan opportunity dari pengalaman mobility program di Belgia? Dan apakah ada, aktivitas yang harus banget dilakukan oleh calon-calon awardee nantinya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Fadli? Mmm, mmm, bisa diulangi pertanyaannya tadi ada, teman Iya, boleh boleh. Eee, karena, program ini kan dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Apakah ada tips dari Kakak untuk mmm, memaksimalkan opportunity dari pengalaman mobility program ini? oke. Sebelumnya kalau ini kan kalau udah kita keterima, jadi saran Fadli itu untuk, mencari informasi tentang, matkul kita gitu loh. Biasanya matkul-matkul itu kan ada yang dari Senin sampai Jumat gitu loh, apakah matkulnya pagi atau, siang, pokoknya usahain kalau untuk mendapatkan, semaksimalnya experience, di belajar di Eropa ataupun selama program pertukaran ini di Eropa tersebut, menurut Feli usahain kelasnya itu mungkin dari, Senin sampai Selasa atau sampai Rabu, terus, dikasih kayak weekend plus, Jumat plus Kamis itu free gitu loh. Usahain cari kelasnya itu yang Eee, ini sebenarnya mungkin kurang bagus sih sebenarnya. Informasinya kalau intinya kan kalau mau mendapatkan kayak jalan-jalan ataupun bisa lebih, melakukan hal yang lain, selama di sana, pokoknya planning-nya itu, matkulnya harus, gimana bilangnya ya, matkulnya harus diteliti dulu sebelum dipilih, mmm, terus juga, itu kayak disiplin sih, disiplin waktu. Soalnya pas kita di sana tuh kayak kalau dibilang kamu harus baca reading ini, ada chapter atau ada kayak buku yang harus dibaca, jangan sampai nggak dibaca. Itu harus bener-bener harus dibaca betul. Soalnya besoknya akan langsung kayak, "Oh udah kita grup planning terus nanti dinilai ya presentasinya." Kayak dari banyak hal unexpected yang akan dilakukan oleh, profesornya. Dengan buku atau hal yang dia kasih tahu sebelum kita kelas itu loh. Jadi, pokoknya apa ya, careful untuk detail information dari profesor, terus juga, cari informasi terlebih dahulu. Sepertinya itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadli. Jadi memang harus teliti terhadap pemilihan matkul dan juga disiplin waktu ya. Jadi kalau sudah disuruh riset, terlebih dahulu harus riset dulu karena pasti akan dibahas di kelas. Oke deh, sekarang, Kak Devi mungkin? Oke, baik, Kak. Jadi tipsnya agar, di sana itu maksimal, yang pertama itu kita nggak malu gitu bertanya ke orang lain, ke teman-teman terkait penelitian mereka gitu, agar kita juga melihat, oh di sini ternyata penelitiannya seperti ini, tekniknya seperti ini, dan sebagainya. Yang kedua itu kita, jangan malas untuk belajar hal yang baru gitu loh, karena kan itu kan, sangat berbeda ya sama di Indonesia. Jadi, entah itu teknologinya dan sebagainya, jadi kita harus banyak-banyak belajar, apalagi mungkin saya pertama kali belajar Linux dan sebagainya, harus dimaksimalkan kesempatan itu baik-baik ya, benar-benar soalnya sangat bermanfaat banget, apalagi kalau dibawa pulang ke Indonesia gitu. Ini kegiatan-kegiatan yang di laboratorium gitu, kita kayak, oh familiar dengan alatnya, dengan caranya dan sebagainya. Karena kan mungkin suatu saat nanti ke depan bisa diterapin di Indonesia. Seperti itu sih, Kak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Devi. Jadi memang, tidak malu untuk bertanya ya, karena di, universitas Eropa di sini memang banyak sekali opportunity yang, terbuka, teknologinya lebih canggih dan lain sebagainya harus dimaksimalkan.
Oke deh. Mungkin untuk pertanyaan terakhir lebih mengenai, pengalaman ya, untuk tadi kan lebih ke teknikal, mendapatkan mobility program dan juga, syarat-syarat, dan tips-tips dan mungkin sekarang lebih mengenai pengalaman, Kakak dalam mobility program ini. Apakah ada pertukaran budaya, alias kalau kita sebut cultural exchange atau kayak culture shock mungkin kalau Kakak, ada dengan pendidikan di Belgia dan mungkin boleh di-share agar audiens tahu dampak pertukaran budaya tersebut terhadap personal growth mungkin contohnya. Bisa dimulai dari Kak Devi mungkin? Mmm, maksudnya culture shock kita terkait belajar gitu ya, Kak, ya? Terus jadi Iya, saya bener-bener syok sih pas awal-awal di sana, karena mereka tuh sangat-sangat disiplin, berangkat jam 9 gitu, pulang jam 6 dan mereka bener-bener yang kayak pas di kantor itu ndak buka HP, ndak apa, bener-bener fokus terhadap pekerjaan mereka gitu, dan mereka tuh kayak diskusi itu bener-bener ngobrolin tentang penelitian dan sebagainya gitu, ndak yang, lain-lain gitu. Itu sangat, culture shock menurut saya. Karena kan berbeda banget dengan di Indonesia. Itu menarik banget sih untuk disiplin disiplin waktu, efisiensi waktu, dan sebagainya gitu. Ya sih, Kak. wah keren berarti ya, Kak, berarti yang positif ya, yang disiplin dan profesionalitas di Iya bener. gitu Kakak. Mungkin Kak Fadli? Kalau masalah experience, ada 2 yang kalau bisa dibilang culture shock sama experience. Kalau yang pertama untuk yang Kakak bilang tadi, Kak Valery bilang masalah kayak cultural, event atau, exchange, itu kalau biasanya kalau Erasmus Plus, itu ada namanya ISN, itu kayak organisasi yang di-host university, yang jadi mereka tuh kayak yang, sebagai orang yang titik informasi untuk, Erasmus student gitu. Jadi kalau kita datang, nanti kita bisa kontak, organisasi tersebut. Jadi biasanya mereka juga punya sosial media, terus biasanya mereka sering tuh kasih-kasih event, kayak ada party atau ada pun kayak, farewell party ataupun kayak berbagai kayak painting atau pergi trip, ke kota lain gitu loh. Biasanya di situ juga membuat kita kayak punya teman juga gitu loh, kayak kesempatan untuk, meda ber maksudnya kesempatan untuk mendapatkan, networking juga. Pokoknya, mmm, everything will be cheerful sih kalau menurut saya, kalau kalau biasanya kalau udah sampai di sini tuh, insyaallah semuanya akan baik-baik saja. Terus juga yang agak bukan bukan syok sih, kayaknya informasi udah tersebar di mana-mana. Kalau di Eropa ataupun mungkin di Amerika juga, kalau attendance itu, mungkin di Indo juga udah ada beberapa yang udah diaplikasikan. Kalau attendance, kalau kedatangan, kita tuh nggak wajib. Maksudnya tuh kayak kita ke kelas, nggak ke kelas, they don't care. Mereka nggak peduli apakah kita ke kelas nggak kelas. Maksudnya kayak secara apa ya, secara bahasa kasarnya mereka tuh nggak peduli. Yang penting mereka tuh peduli bahwa kita tuh paham dengan materinya, dan juga di akhir ujian tidak menyalahkan mereka kalau kita mendapatkan nilai yang jelek gitu loh. Maksudnya intinya itu kan dari di situ kita mendapatkan kayak, challenge untuk, self discipline gitu loh. Jadi bagaimana kita me-manage waktu, terserah kita mau nggak ikut kelas ataupun mau kemana pas ada kelasnya, namun at the end of the day, di akhirnya kita harus bisa, maksud pas exam-nya itu dengan nilai yang baik juga. Tapi sarannya wajib untuk sekelas sih. Sepertinya itu sih, Mbak. Oh, wah menarik sekali ya, tadi juga ada informasi mengenai ISN untuk Erasmus Plus, suatu organisasi untuk mengumpulkan murid-murid mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan, beasiswa Erasmus Plus juga ya, untuk mendapatkan network internasional dan juga self discipline. Itu sangat, di-challenge oleh, universitas di Belgia di sini. Oke, sekarang, saya akan membuka kesempatan untuk pertanyaan dari audiens, Q&A session. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat box, mungkin akan saya bacakan dari, Kak Ahmad Romdoni.
Izin bertanya untuk sesi tanya jawab, programnya Kak Devi, apakah bisa untuk S3 yang bukan dari program percepatan itu, Kak? Saya kebetulan lulus S2, apakah bisa ikut S2 di program Kak Devi? Mohon maaf agak belibet. Oke. Oke, baik Kak. Jadi boleh saja mengulang S2 lagi, terus S3 gitu. Asalkan usianya masih memenuhi, karena usianya itu maksimal 24 tahun ya, Kak. Jadi kalau semisal masih 24 tahun, ya is okay aja, coba mendaftar gitu. Itu sih, Kak. Karena dulu ada pernah pengalaman juga pas angkatan saya sudah ongoing S2 gitu, semester 3 kalau nggak salah, dia ngulang lagi ke daftar di semester 1 buat ikut program PMDSU ini. Itu sih, ya. Oke, apakah sudah menjawab, Kak Ahmad? Oke, sepertinya sudah ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari Kak Ahmad lagi. Bagaimana bisa memanfaatkan riset di Belgia ya, Kak? Ya, baik. Jadi kan kalau doktoral itu kan risetnya itu bisa bertahap-tahap gitu ya, bisa sampai 3 tahap gitu. Bisa saja kayak kita memanfaatkan riset di Belgia karena pembukaan syarat untuk ikut PKPI atau riset di luar negeri itu kan pas dibuka ketika kita sudah seminar proposal ya. Eh, Kita bisa kok Kak kayak di tahap 1 atau tahap 2 atau tahap 3 kita itu memanfaatkan riset di Belgia itu boleh boleh banget kok. Iya. Tapi dalam waktu 6 bulan itu ya di bener-bener di timeline yang bener-bener gitu loh, karena 6 bulan itu termasuk yang sangat singkat menurut saya. Itu sih Kak. Iya, betul sekali. 6 bulan itu cukup singkat ya. Jadi apakah pertanyaannya sudah menjawab, Kak Ahmad? Mungkin sudah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni dari Kak Solihin. Untuk Erasmus, apakah bisa untuk yang kuliah S1 di kampus di Indonesia? Mungkin Kak Fadli bisa menjawab? Kalau dari pertanyaannya kan ini mas lebih kayak spesifiknya itu ke yang Muslim ya, yang kayak UIN atau eh kayak ataupun yang agama lainnya gitu loh, universitas agama lainnya. Sebenarnya bukan nggak ada barrier sih, nggak ada yang kayak menghambat proses Erasmus sendiri. Namun yang harus kita ketahui kan Erasmus merupakan salah satu dari beberapa univ ataupun univ di Indo dengan univ yang di Eropa ataupun eh, dengan informasi dari Erasmus Office. Dia kan ada dua ya peluangnya. Pertama tuh dari univ sendiri, kan biasanya yang kayak mungkin kalau saya bilang 90% proses seleksinya itu dari univ sendiri gitu loh. Eh, ya lagi kalau univnya ada mungkin bisa ditanyakan di departemennya atau di departemen di dekan universitas fakultasnya ataupun di departemen atau di sekolahnya setiap universitasnya pokoknya bisa dicari dulu informasinya apakah univ kalian punya partnership nggak dengan univ di luar serasa apakah di Europe ataupun di mana secara informasinya ya. Terus apakah kalau tidak eh ya mau gimana lagi. Terus yang kedua tentang Erasmus Office. Biasanya Erasmus Office di setiap negara ada. Saya setiap negara ada. Jadi biasanya di Erasmus Office bisa juga ditanyain apakah mereka bisa memfunding em, proses kita nanti kalau tanpa partnership gitu loh. Ya, bisa dibilang kayak bikin proposal ya ke Erasmus Office-nya. Cuma se- saya sendiri proses untuk ajuin proposal ke Erasmus Office ini informasinya masih simpang siur, masih belum pasti. Cuman apa yang saya dengar dari teman-teman saya
biasanya itu juga bisa kok kalau mencari funding atau mencari kerjasama lainnya itu di Erasmus Office. Kalau tidak ada di partnership antara univ kamu dan univ di Eropa gitu loh. Sebenarnya gitu. Cuman ya kalau situasi tidak mendukung, mungkin dengan cara Erasmus Office atau basis program exchange lainnya, ada mungkin yang ISMA ataupun yang lainnya yang tujuannya sama gitu loh. Baik, jadi untuk pertanyaannya tadi sudah menjawab Kak Solihin? Jadi jika tidak ada apply kerjasama antar universitas, bisa tadi mencoba mengajukan proposal ke Erasmus Office yang ada di negara tersebut. Atau mungkin bisa cari dari program lainnya yang sama. Oke, semoga menjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Hawil. Pertanyaan untuk Kak Devi, saya lihat PMDSU sangat menekankan di publikasi, seberapa pentingnya mempunyai publikasi agar bisa keterima PMDSU. Kalau saya dari Unhas Makassar, belum pernah publikasi. Dan apakah mobility riset itu harus membuahkan satu penelitian atau publikasi, atau hanya sekedar menerima pengalaman riset saja? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Jadi, uh, menekankan publikasi, kita punya publikasi dulu sebelum mendaftar PMDSU itu enggak. Karena dulu saya waktu lulus S1 itu publikasi, tapi cuman Sinta gitu, dan teman saya juga banyak yang nggak punya publikasi juga diterima sebagai mahasiswa PMDSU. Kuncinya itu kita pendekatan ke promotor gitu, ke calon promotor yang akan kita tuju. Kalau kita benar-benar bisa meyakinkan, oh saya mampu kok Bu, Pak, saya bisa publikasi nanti ketika PMDSU dan sebagainya. Insya Allah terima. Kemudian, apakah mobility riset itu harus membuahkan satu penelitian atau publikasi? Dari Kemendikti sendiri itu mengharuskan, jadi memang harus satu publikasi itu ya. Dan kita boleh kok nggak riset di Belgia, kita cuman bawa publikasi gitu dari sudah ditulis di Indonesia gitu. Dan kalau misalnya host di Belgia itu setuju dan oh ini tulisan kamu sudah baik, penelitian kamu sudah baik, oh oke, publish, submit publish gitu, oke-oke aja. Jadi tergantung kita dan host promotor di Belgia ya. Kita bisa riset atau kita bisa bawa publikasi gitu, publikasi secara manuskrip gitu ya. Itu sih Kak. Oke, mungkin sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Y. Secara materi perkuliahan, apa berbeda dengan yang dipelajari di Indo? Mungkin bisa dijawab dari Kak Fadli dulu. Oh, Kak Fadli mungkin dari Kazakhstan. Apakah berbeda dengan yang dipelajari di Kazakhstan? Ya masalah matkul ya materi perkuliahan. Sebenarnya kan kalau yang pertama kalau jurusan Spali sendiri international relation ya, hubungan internasional. Terus kalau di Aulia sendiri dia namanya political science. Walaupun secara definisi mereka merupakan fakultas atau jurusan yang sama. Terus itu yang pertama. Yang kedua, perihal materi itu biasa tuh ada namanya learning agreement. Jadi learning agreement ini macam kayak kontrak gitu loh, kayak kontrak kita nanti mau belajar apa, terus jadi sebelum pergi itu kita kan udah Feli bilang tadi kita harus riset dulu apakah matkulnya mau dipilih apa. Jadi setelah dapat matkulnya nanti di learning agreement kita bikin nih, Feli mau ambil ini, Feli mau ngambil ini. Kemudian apakah itu di departemen lainnya nggak wajib di departemen yang sesuai jurusan. Cuman disarankan untuk sesuai dengan jurusan gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah sampai di tempat di univ itu di hostnya di Belgia atau di dimanapun, nanti setelah belajar mungkin 1 2 minggu itu nanti dikasih sama pihak koordinatornya peluang untuk apa ya bilang menukar matkulnya kalau tidak sesuai dengan kayak mungkin sesuai dengan visi kamu atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh UNIF
kita sendiri. Biasanya tuh univ kita tuh bilang kayak, nih mau lihat dong kamu nanti mau kuliahnya apa aja, matkulnya apa aja. Jadi kalau Univali itu yang di Kazakhstan bilang, jadi kamu ambil ini aja ya, kamu ambil ini gitu loh. Jadi biasanya tuh kayak koordinator atau advisor eh, sebelum kita setelah kita di sana, setelah di Belgia itu nanti minta kan kayak datanya. Terus setelah mereka kasih saran, jadi kita lanjut terus at the end nanti ada namanya kayak eh, penyerataan. Jadi penyerataan penyerataan itu kan ada nih matkul kan beda ya. Bla 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 gitu kan. Mungkin di Belgia gitu loh. Belajar di Belgia. Terus di universitas kan nggak ada yang mau matkul tentang research study Belgis secara spesifik. Namun proses penyetaraan ini harus sering adanya komunikasi dengan koordinator fakultas kamu ataupun em, advisor kamu, pokoknya yang pihak di universitas sendiri yang nanti yang menentuin gitu loh, kayak apakah mereka terima nanti nilai dari belajar tentang riset riset study di Belgia ataupun political science di Belgia gitu loh. Nanti yang diterimanya di univ kita, transkrip di univ kita apa gitu loh. Mungkin riset study di Eurasia gitu loh, kan masih satu lingkup. Biasanya tuh prosesnya agak agak ribet sih menurut menurut Fali. Oleh karena itu Fali saranin milih matkulnya itu sesuai dengan akademik katalog yang ada di univ kita gitu loh. Kayak kan misalkan bisa diakses ya di di univ di website kita kayak eh, info-info yang matkul wajib atau matkul yang opsional bagi jurusan kamu. Karena kayak jurusan aku international international relation, matkul wajibnya kayak Introduction to International Relation atau research study gitu loh. Jadi em, setelah melihat kayak matkul yang wajib ke matkul yang opsional, usahain cari yang matkul yang di negara host di Belgianya atau di negara lainnya itu yang memiliki satu lingkup atau yang akan kita ambil kita di univ kita gitu. Jadi proses transkripnya, jadi proses penukarannya, proses adaptasi nilainya itu bisa diterima oleh pihak univ kita gitu. Jadi agak 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 harus hati-hati yang saya bilang tadi. Sepertinya itu kalau masalah bedanya mungkin ada perbedaan mungkin karena dosennya juga beda ataupun teorinya beda. Cuman yang tadi yang penting sih harus riset dulu tentang matkul yang akan kita ambil nantinya. Pastinya dengan bantuan dengan univ univ pihak dari univ kita ataupun pihak dari univ yang akan kita tuju. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadli. Jadi matkulnya harus sesuai dengan akademik katalog dari home university ya, agar satu lingkup, agar proses adaptasi bisa diterima. Oke, dari Kak Devi mungkin ada, saran secara materi perkuliahan? Ada jawaban? Maaf Kak, saran materi perkuliahan di saya ndak ikut materi perkuliahan di Oh iya. iya, Lebih saya ke benar-benar pure riset itu Kak, gitu sih. Kalau misalnya mau apa namanya mau paham terkait riset-riset yang ada di sana, sebaiknya kita baca buku-buku dulu atau penelitian-penelitian dulu di kampus tujuan itu di University of Liège atau di Giga Research Center karena kan tiap tempat itu beda juga ya penelitian-penelitiannya gitu. Kalau misal kita sudah baca-baca, kita sudah memahami, kalau di sana tuh udah nggak terlalu kaget gitu ya. Oh, seperti ini polanya, seperti ini pola belajar, pola penelitian, dan sebagainya. Itu sih, Kak. Jadi harus dimengerti dari pola, penelitian dan pola pelajarannya di, universitas yang dipilih. Oke. Iya, benar. Apakah ada Q&A ada pertanyaan lagi?
bisa langsung open mic atau bisa ditaruh di chat box untuk para audiens? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, baik. Jadi, sekarang sesi Q&A sudah kita tutup. Sekarang mungkin kita bisa ke sesi foto terlebih dahulu untuk dokumentasi. Apakah ada dokumentasi, Pak Koimam? Boleh. Oke, mungkin boleh